Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izin mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas dari produk kami, yaitu Vegetable Candy atau Candy. Fendi, next. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Zalfa Virus dengan NPM 213, Camilla dengan NPM 220, Taufik Ainur dengan NPM 221, Bejaba dengan NPM 214, Lulu Tirta dengan NPM 238, dan saya sendiri Novia Rizky dengan NPM 107. Yang pertama ada Key Partners. Perusahaan Fendi ini melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan bahan baku pembuatan permen jeli, terutama pemasok sayuran atau petani sayuran, seperti sayur wortel, bayam, maupun sawi. Selain itu, perusahaan Fendi juga bekerja sama dengan perusahaan penghasil sirup jagung. Adanya kerjasama dengan pihak pemasok sayuran dan perusahaan penghasil sirup jagung ini diharapkan dapat menjamin kualitas bahan baku, mengoptimalkan pasokan sumber daya, serta untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam ketersediaan bahan baku. Lalu perusahaan Fendi juga bekerja sama dengan beberapa influencer dalam rangka meningkatkan brand awareness sekaligus penjualan yang disesuaikan dengan target pasar tertentu. Selanjutnya, perusahaan ini juga bekerja sama dengan toko oleh-oleh. Selain itu, perusahaan Fendi juga menerima reseller untuk memperluas jaringan pemasaran produk ini. Selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama ada membeli sayuran untuk bahan produksi, yang kedua produksi permen sayur, yang ketiga distribusi produk, yang keempat promosi produk, dan yang kelima membuka peluang bisnis bagi reseller. Key resources yang harus dipenuhi pada model bisnis kami ialah barang, bangunan, finansial, intelektual. Karena sumber daya yang akan digunakan pada pembuatan industri permen bermerek Fendi ini masih kurang dan juga memerlukan perlengkapan dan peralatan industri, serta alat transportasi dan tenaga kerja yang membantu produksi. Karena masalah yang dihadapi pada key resources ini adalah kekurangan karyawan, dikarenakan jarak rumah kami yang masih jauh dan juga alat membuat produksi ini yang masih menggunakan alat-alat sederhana, serta alat transportasi untuk memasarkan produknya. Jadi, key resources yang harus dimiliki adalah perlengkapan, peralatan, produksi, alat transportasi, dan juga pegawai. Untuk itu, pada permasalahan ini, kita bisa bekerja sama dengan jasa ekspedisi transportasi online serta Kementerian Koperasi UKM. Selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition sendiri untuk tujuannya ialah untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang permen yang sering dianggap menjadi makanan tidak sehat. Fendi ini hadir dengan kandungan sayur yang berbeda di dalam komposisi sebuah permen, menjadikan produk ini sebagai salah satu snack sehat yang dapat dikonsumsi utamanya bagi anak-anak. Customer relationship. Yang pertama ada pemberian tester, yang kedua harga khusus untuk permulaan, yang ketiga potongan harga bagi pelanggan setia, yang keempat pemanfaatan sosial media sebagai sumber informasi. Selanjutnya ada channels. Yang pertama di sini ada sosial media. Dan ini dapat dipasarkan melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook dengan tampilan dan pengetahuan profil produk yang menarik. Yang kedua, Fendi juga dapat dipasarkan melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia karena saat ini masyarakat cenderung suka melakukan kegiatan jual beli melalui e-commerce karena akses dan penggunaannya yang mudah. Dan yang ketiga, Fendi juga dapat dipasarkan melalui pusat oleh-oleh karena Fendi merupakan salah satu UKM yang masih akan merintis, melakukan pemasaran dengan menitipkan produk di berbagai pusat oleh-oleh agar keberadaan Fendi dapat dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada customer segments. Yang pertama yaitu dari anak-anak, karena anak-anak akan cenderung menyukai permen dengan inovasi ini.
Dan yang kedua ada dari konsumen yang tidak menyukai sayur, tentunya akan menyenangi produk ini karena dapat memenuhi sedikit dari gizi sayur yang mereka tidak konsumsi sebelumnya. Dan yang ketiga dari penyuka makanan sehat juga mereka akan menyukai inovasi pembuatan permen sayur ini. Dan yang terakhir dari wisatawan lokal, karena produk ini merupakan produk UKM yang sebelumnya dipasarkan di berbagai pusat oleh-oleh, maka wisatawan lokal juga masuk ke dalam segmentasi konsumen kami. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, kedua gaji karyawan, ketiga biaya pemasaran, yang keempat biaya produksi. Next. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu kami mendapatkan pendapatan biaya dari penjualan produk serta penjualan reseller. Next. Berikut bisnis model kanvas dari yang sudah kami jelaskan tadi, mulai dari key partners sampai revenue stream-nya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.